Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Adik-adik yang soleh dan solehah, pada mau nggak nih berangkat haji? Siapa sih yang nggak mau berangkat haji? Haji itu kan rukun Islam yang kelima. Nah, sebelum kita berangkat haji, kita harus tahu dulu nih bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji yang baik dan benar. Yuk kita simak video berikut ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Tata cara ibadah haji dimulai dari niat dan memakai pakaian ihram di titik mikot yang telah ditentukan. Di titik mikot, para jamaah melakukan persiapan mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Kemudian niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca lafaz niat berhaji. Nawaitul hajja wal ahramtu bihillahi ta'ala labaik Allahumma bihajjah. Aku niat haji dengan berikhram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah memakai pakaian ihram dan berniat, jamaah dilarang melakukan hal-hal yang telah ditentukan. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutupi mata kaki, dan menutup kepala dengan peci, kopiah, topi, dan lain sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutupi muka. Adapun larangan bersamaan bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, membunuh hewan apapun, menikah, pemersaan atau berhubungan intim, memaki atau bertengkar, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram dan dianjurkan memperbanyak mengucapkan kalimat talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamdan wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Langkah selanjutnya adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan saat wukuf. Di antaranya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, mabit atau bermalam di Muzdalifah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh sebanyak 45 atau 70 butir. Tahap selanjutnya, pada tengah malam pada tanggal 10 Dzulhijjah, bertepatan dengan malam Idul Adha, melempar jumroh Aqobah dengan 7 butir kerikil, satu persatu dan tidak boleh dilempar secara sekaligus. Dan batu yang dilempar tidak boleh digunakan kembali. Tahapan selanjutnya adalah tahallul, yakni bercukur rambut. Laki-laki dianjurkan bercukur sampai gundul, sedangkan wanita dicukur secukupnya saja. Setelah tahallul diperbolehkan memakai pakaian biasa dan melakukan di luar rukun haji. Selanjutnya yaitu tawaf. Ibadah sebelum masuk Masjidil Haram diwajibkan berwudu, kemudian masuk dari pintu mana saja, tapi dianjurkan untuk masuk dari pintu As-Salam, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Saat masuk Masjidil Haram disarankan membaca doa sebagai berikut. Jamaah mulai tawaf dan di garis lurus di dekat Hajar Aswad. Dalam pelaksanaan tawaf, putaran 1-3 jamaah dianjurkan untuk berlari-lari kecil, sedangkan putaran 4-7 jamaah bisa jalan biasa saja. Tapi untuk wanita tidak dianjurkan untuk lari-lari kecil selama tawaf.
Setelah tawaf, selanjutnya adalah sya'i. Dari Safa ke Marwah, sya'i dilakukan dalam satu kali perjalanan dari Safa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Safa, dan berakhir dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan cara berjalan, tapi ada batas area hijau, di mana dianjurkan untuk lari-lari kecil. Selanjutnya adalah bermalam di Mina dan melempar 3 jumroh secara berurutan, yaitu jumroh ula, wusta, dan akobah. Masing-masing dilempar dengan 7 batu. Dan yang terakhir adalah tawaf wada, yang merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan haji, untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negara masing-masing. Haji. Pengertian haji sebagai rukun Islam kelima. Secara lughawi artinya sengaja untuk pergi atau berkunjung. Secara istilahi adalah mengunjungi atau menziarahi Baitullah atau Ka'bah di kota Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang sudah ditentukan dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Haji dalam dalil nakli, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Hukum haji. Hukum ibadah haji menurut ijma' ulama adalah fardu ain. Wajibnya di sini adalah bagi yang sudah mampu sekali seumur hidup. Syarat haji. Syarat haji yang pertama yakni beragama Islam. Seseorang muslim atau muslimah yang beragama Islam. Yang kedua yakni baligh, sudah mencapai masa dewasa dengan ciri mimpi basah bagi pria dan menstruasi bagi wanita. Yang ketiga sehat jasmani rohani, sehat dan berakal sehat, atau tidak gila dan sebagainya. Yang keempat mampu secara maliyah dan tidak memiliki kewajiban yang lain, seperti halnya hutang. Yang kelima, merdeka, bukan seorang budak atau hamba sahaya, dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Rukun haji yang pertama yakni ihram, berniat akan melakukan ibadah haji dengan mengenakan kain ihram atau kain putih yang tidak berjahit. Yang kedua, wukuf, hadir di padang Arafah mulai matahari tergelincir pada 9 Zulhijjah sampai terbit fajar 10 Zulhijjah. Yang ketiga, sya'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang keempat, tawaf atau ifadhah, mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Baitullah di sebelah kiri yang dimulai dari Hajar Aswad. Yang kelima, tahalul, mencukur rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan yang terakhir, tertib, mengerjakan semua rukun haji harus dengan berurutan. Wajib haji. Yang dimaksud dengan wajib haji adalah segala sesuatu yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang sedang melaksanakan ibadah haji, dan jika ditinggalkan harus membayar denda. Wajib haji tersebut adalah ihram dari mikot. Mikot makani dilakukan setelah memakai kain ihram. Yang kedua, mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah dalam perjalanan dari Arafah ke Mina. Yang ketiga, zumroh akobah, melempar zumroh akobah tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 kerikil berturut-turut. Yang keempat, zumroh di Mina, selama 3 hari di hari tasyrik, yakni ula, wusta, dan akobah. Yang kelima, mabit di Mina, bermalam tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah atau ayyamul tasyrik. Yang terakhir, meninggalkan larangan haji, meninggalkan seluruh larangan ketika masih dalam melaksanakan haji. Sunnah haji. Sunnah haji yang pertama yakni mandi ketika akan ihram. Sebelum memakai pakaian atau kain ihram disunahkan menggunakan minyak wangi bagi pria. Yang kedua yakni melakukan haji ifrad.
Haji ifrad adalah proses melakukan ibadah haji yang terpisah antara ibadah haji dan ibadah umroh. Dalam ritual ibadah haji ifrad, yaitu melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan ibadah umroh. Yang ketiga, membaca talbiyah. Yang terakhir, membaca doa setelah talbiyah. Disunahkan membaca doa-doa setelah membaca bacaan talbiyah. Sunnah haji. Sunnah haji yang pertama yakni melakukan tawaf kudum. Melakukan tawaf kudum ketika masuk di Masjidil Haram. Yang kedua, minum air zam-zam. Air zam-zam yang memang sudah disediakan di sekitar Masjidil Haram ataupun ketika masih di Masjidil Nabawi Madinah. Yang ketiga, memperbanyak membaca zikir. Termasuk juga adalah memperbanyak membaca zikir dan doa. Yang terakhir, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat setelah tawaf. Larangan haji. Memakai kain yang berjahit bagi pria. Pria hanya memakai 2 helai kain ihram yang tidak berjahit. Yang kedua, membunuh atau berburu hewan darat. Tidak boleh membunuh hewan darat. Berhubungan suami istri atau jima selama masih dalam proses pelaksanaan ibadah haji. Hal ini tidak diperbolehkan. Yang keempat, mengucapkan kata-kata kotor, sengaja atau tidak, termasuk berkelahi dan sebagainya. Nah, itulah tata cara pelaksanaan ibadah haji yang baik dan benar. Semoga kita dimampukan Allah dan dimudahkan untuk dapat mengunjungi Baitullah di Mekah. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum